Shalom, murid Kristus dikasihi, disertai selamanya. Saya yakin semua saudara dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita hadapi, di dalam Kristus selalu ada jawaban, karena Dialah jalan bagi kita. Tema kita adalah Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada 3 hal. Yang pertama, jalan. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, hidup. Tegas sekali Yesus mengatakan bahwa Dialah jalan. Tidak ada nabi yang lain yang mengatakan bahwa Dia jalan. Tapi Yesus sebagai Tuhan, Dia bukan sekedar nabi, tapi Dia Tuhan, mengatakan, "Akulah jalan." Saudara, semua orang beragama itu tujuannya mau ke surga. Tapi agama bukan jalan untuk ke surga. Bahkan gereja bukan jalan untuk ke surga. Pendeta pun bukan jalan untuk ke surga. Doktrin teologi pun, pengetahuan itu pun tidak jalan untuk ke surga. Yesus jalan untuk ke surga. Lihat ahli Taurat orang Farisi yang membanggakan agama mereka, yang membanggakan hukum Taurat, yang mereka menganggap mereka bisa melakukannya. Justru mereka menutup pintu, menutup jalan untuk orang yang mau ke surga, sementara mereka sendiri tidak masuk. Itu kata Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Di luar itu, jalannya akan menyimpang, keliru, dan tersesat. Yesus cinta segala bangsa, semua suku, semua manusia di dunia ini. Dan Dia mengatakan, "Akulah jalan itu." Ketika kita datang kepada Tuhan dan menerima akan anugerah Tuhan itu, maka kita telah masuk di dalam jalan Tuhan. Adam awalnya dia ada di dalam jalan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Dia menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa Surgawi. Dia menikmati semua apa yang disediakan Tuhan di Taman Eden. Dan dia berkuasa atas semuanya itu ketika dia mengikuti jalan Tuhan. Tapi di saat dia mengikuti jalannya sendiri, di saat dia mengikuti jalannya sendiri dengan tidak taat lagi kepada Tuhan, lalu memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka itulah menjadi malapetaka. Itulah yang membuat dia takut. Itulah yang membuat dia bersembunyi. Jadi yang dipikirnya itu jalan untuk dia menjadi seperti Tuhan. Disitulah kesalahannya. Jadi saudara, apapun usaha agamawi kita, jangan buat itu menjadi jalan bagi saudara untuk boleh menerima kehidupan yang kekal. Tapi semua itu saudara lakukan setelah saudara menerima Yesus sendiri sebagai jalan. Maka perbuatan-perbuatan kita akan mengikuti semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, Dia adalah kebenaran. Jadi jalan-jalan tadi semuanya, ya secara manusia, secara agama itu baik. Tapi bukan kebenaran. Yesuslah kebenaran. Orang membangun kebenaran sendiri, membangun doktrin sendiri, karena mereka tidak menerima kebenaran Kristus. Menganggap kalau aku ini layak di hadapan Tuhan, karena saya rajin beribadah, saya ini adalah seorang rohaniawan, dan saya ini adalah orang yang aktif, orang yang dermawan, dan lain sebagainya. Bukan itu kebenaran. Tapi hal-hal seperti itu adalah merupakan bagian daripada buah kebenaran setelah kita menerima kebenaran. Siapakah kebenaran? Kristus. Ketika kita menerima kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Lihat Adam. Ketika dia mengikuti jalannya, walaupun dia melakukan sesuatu yang baik,
dengan membuat pakaian dari daun ara, tapi dia tetap takut. Dia bersembunyi. Makanya sehebat apapun agama kita, kalau kita belum menerima kebenaran, kita masih bersembunyi dan ketakutan masih ada. Itu sebabnya saudara harus menerima kebenaran Yesus Kristus, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenarannya adalah hanya Dia yang menyelamatkan kita, hanya Dia yang menolong kita, hanya Dia yang bisa membawa kita bersekutu kembali dengan Bapa. Adam hilang persekutuan dengan Bapa. Ketika apa? Mengikuti jalannya. Ketika apa? Hidup di dalam kebenarannya, bukan kebenaran Tuhan. Nah sekarang, setelah saudara menerima jalan Tuhan, masuk dalam jalan Tuhan, menerima kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu telah memerdekakanmu, maka sekarang kita telah memiliki hubungan kembali dengan Bapa, memiliki kehidupan, persekutuan kita jadi hidup, ibadah kita jadi hidup, semuanya menjadi hidup. Segala sesuatu yang baik yang telah direncanakan dan dipersiapkan dan disediakan Tuhan bagi saudara, itu kan menjadi aktif kembali untuk saudara nikmati di dalam kasih Tuhan. Jadi saudara, di dalam Yesus kita telah menemukan jalan. Dan dialah jalan itu. Saudara sudah dalam jalan. Dan karena saudara sudah dalam jalan yang benar, yang adalah kebenaran, maka saudara sampai kepada tujuan, kepada Bapa, ke rumah Bapa, memiliki hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang kekal, tetapi semua yang saudara butuhkan di bumi ini, yang sementara ini, Tuhan telah sediakan bagi kita. Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Memang secara manusia waktunya kita mati. Tetapi walaupun kita mati, karena kita di dalam jalan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara dan saya sebagai murid Kristus telah menerima jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus.